Oke pemirsa, ketika tadi kita sudah mendengar betapa pentingnya untuk melakukan cek kesehatan dan apa-apa saja sih sebenarnya penyakit yang mungkin berpotensi untuk muncul. Nah, Dokter Firly, kembali lagi ya, sebenarnya siapa saja sih orang-orang yang ini harus atau wajib untuk melakukan cek kesehatan atau pemeriksaan kesehatan? Oke, kalau untuk yang wajib sebenarnya sangat disarankan ada pertama lanjut usia gitu ya. Jadi dengan orang-orang atau pasien-pasien yang memang lanjut usia. Kemudian yang kedua yang memang mempunyai riwayat penyakit kronik sebelumnya, itu tadi yang saya sebutkan. Misalnya memang udah punya riwayat diabetes, hipertensi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang memang ternyata setelah pasca lebaran ada gejala nih yang dirasakan gitu. Jadi misalkan setelah lelah kan ada yang mudik gitu ya, terus kemudian sebelumnya baik-baik aja, terus kemudian pada saat lebaran yaitu tadi makan macam-macam dan setelahnya ternyata mengalami gejala misalkan kelelahan, kemudian merasa pusing dan sebagainya, itu juga wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Oke, kalau tekanan darah itu minimal nilai normalnya itu berapa, Dok? Normal dikatakan di 120 untuk tekanan atasnya dan di bawahnya yang 80 mm air raksa. Jadi itu yang disebutkan dengan normal. Tapi sebenarnya masih ada range-nya nih, kalau misalnya kita katakan dia mulai mengalami darah tinggi atau hipertensi derajat 1, itu kalau udah antara 140 per 90 mm air raksa. Karena kan begini, ada banyak kemudian orang-orang yang balik lagi ya, tidak memiliki riwayat penyakit. Ya, betul. Kemudian pada saat sudah beraktivitas, kembali lagi mereka mengabaikan tanda-tanda mungkin ada muncul gejala-gejala penyakit. Ini kan sebenarnya tidak boleh diabaikan ya, Dok, harus memeriksa rutin cek kesehatan. Iya, betul. Jadi memang mungkin pesannya juga adalah kita harus aware terhadap diri kita sendiri, terhadap kesehatan kita sendiri. Kalau memang merasa saya sebelum lebaran kayaknya nggak pernah ada masalah macam-macam nih, tapi apakah memang dari sebelum lebaran atau tahun-tahun sebelumnya memang rutin melakukan medical check up atau tidak gitu. Kalau memang ternyata tidak rutin melakukan medical check up, saya rasa saatnya tepat sekali pasca lebaran, sebelumnya nggak pernah periksa, terus kemudian saat lebaran melakukan mungkin olahraga kurang, makan tidak teratur gitu kan, terus makannya macam-macam. Nah mungkin saat yang sangat tepat pasca lebaran lakukanlah medical check up atau pemeriksaan kesehatan. Oke, ada banyak aktivitas tentunya yang dilakukan pada saat menjelang mudik, kemudian pada saat lebaran dan juga arus balik. Kita memiliki fakta atau mitos lagi, Dok. Yang kedua, kurang istirahat saat kemudian mudik maupun arus balik. Ini yang memicu munculnya berbagai keluhan penyakit. Itu fakta atau mitos? Itu bisa dibilang fakta ya. Fakta? Karena ya betul, itu lagi. Jadi kalau orang namanya kurang istirahat, kemudian misalkan mengalami macet berjam-jam, terus belum lagi misalkan yang harus menggunakan transportasi umum gitu kan, bertemu dengan banyak orang, belum resiko yang lain nih seperti misalkan infeksi pernafasan saluran atas gitu kan. Terus kemudian kelelahan, olahraga tidak pernah dilakukan, kemudian ya ibaratnya tuh sedentary lifestyle tapi dalam waktu singkat gitu dan berlebihan, sehingga memang tentunya itu menjadi fakta bahwa akan menyebabkan gangguan kesehatan setelahnya. Jadi tidak hanya yang mudik ataupun arus balik menggunakan kendaraan pribadi ya, bahkan yang pulang dengan pesawat, kereta itu juga. Karena kan tetap lelah ya, dan kemudian sebenarnya juga resiko yang lain adalah bertemu dengan banyak orang, belum mungkin. Ya kita tahulah saat ini kalau misalnya banyak tuh infeksi baik bakteri maupun virus itu juga penularannya cepat sekali gitu apabila kita lagi berada di tempat umum juga. Oke, berbicara mengenai gejala nih, Dok, ada gejala-gejala khusus tidak sih yang membedakan bahwa apakah ini hanya kelelahan saja, mungkin misalnya pusing atau apa sehingga tidak perlu, atau memang ada gejala khusus yang membuat ini saatnya kita harus melakukan cek kesehatan? Ya, saya rasa tentu ada. Jadi gini, harus dibedakan kelelahan yang memang hanya kelelahan biasa, misalkan dengan cukup beristirahat selesai gitu masalahnya, betul. Tapi bila memang sudah beristirahat dirasa cukup nih setelah pulang mudik gitu, setelah berlebaran, kok masih ada rasa badan tidak enak, misalkan pegal-pegal yang berkelebihan, terus kemudian misalkan menjadi sulit tidur, terus kemudian misalnya lagi malah muncul pusing yang berat, kemudian yang paling bahaya lagi misalkan kayak apa ya, gemetar, vertigo atau yang lainnya gitu. Nah itu juga merupakan gejala-gejala yang kayaknya tidak bisa diabaikan gitu. Jadi mungkin harus dilanjutkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dengan dokter. Oke, nah ini tentunya harus menjadi perhatian pemirsa Hidup Sehat yang mungkin di dalam waktu beberapa hari ke depan ketika sudah beristirahat ya, Dok ya. Ketika sudah bangun, sudah cukup istirahat, tapi kok masih ada gejala-gejala yang kemudian juga dirasa yang ini harus
peka ya dok ya, artinya dari pemirsa. Kita nanti akan minta tips juga dari Dokter Firly bagaimana untuk bisa lebih aware lagi, namun usai jeda sesaat lagi pemirsa, Hidup Sehat akan segera kembali.